Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harijal Alucimat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan ketemu lagi dengan saya dan Dedi Suhendra di kanal YouTube Lensa SN pada episode ke-49 tanggal 3 April 2022. Dan pada episode kali ini kita ulas berita. Dan ternyata ulas berita juga begitu diminati oleh pemirsa Lensa SN. Dan ulas berita seperti biasa saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Salam, Kak. Puasa ya? Puasa. Lancar, dan hari ini adalah puasa pertama. Dan ulas berita kita juga sambil menyimak ya, membuka koran Suara Nusantara edisi 1 April 2022 ya. Ya, ini korannya pemirsa Lensa SN. Oke, dan kita ulas satu-satu dan ada juga ulasan yang lain ya, berita yang tergres dari Suara Nusantara dan koran SN.com untuk terbit besok. Untuk yang pertama kita ulas berita tentang vonis 2 terdakwa Masjid Sriwijaya yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang. Iya. Boleh Dedi mengulas sedikit? Iya, Kak. Dari perkara dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini kan kasih penuntutan bidang Pitus Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa hasil putusan Pengadilan Tinggi Palembang terkait banding udah keluar ya. Dan sebelumnya mereka 2 terdakwa ini memang banding ya. Dari dua terdakwa banding, Kejati juga banding. Kejati juga banding. Ya. Dan hasilnya tetap 7 tahun ya. 7 tahun menguatkan putusan Pengadilan. Dua-duanya 7 tahun ya. Iya, satunya 8 tahun, Kak. Satu 7 tahun, satu 8 tahun ya. Ada keterangan khusus dari Kapenkum untuk kasus ini? Untuk masalah ini? Kasih penuntutan nggak? Kasih penuntutan. Bidang Pitus Kejati Sumsel mengatakan ini kan baru putusan Pengadilan Tinggi tingkat banding ya. Untuk kasasinya Kejati masih melakukan koordinasi dengan pimpinan apakah nanti ke depan akan menyatakan sikap kasasi atau tidak. Belum ada sikap ya? Belum ada sikap. Dan untuk terkait dugaan korupsi Masjid Sriwijaya yang sudah divonis ada berapa orang, Dad? 6 orang ya? 6 orang. Ini 2 orang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Yang lainnya ada mengajukan banding nggak, Dad? Yang sebelumnya yang 4 terdakwa yang pertama udah ada putusan dari pengadilan banding di tingkat tinggi Palembang. Saat ini lagi proses kasasi, Kak. Oh, proses kasasi, dan mereka mengajukan kasasi ya. Iya. Dan mudah-mudahan ada ini ya, ada hasilnya dalam waktu dekat ya. Iya. Oke ya. Kemudian yang perkembangan berikutnya apa nih, Dad, untuk dugaan korupsi Masjid Sriwijaya untuk sidang hari Jumat ya? Ada sidang hari Jumat kemarin Hari ya? Jumat Kamis ya. Hari Kamis ya, maaf Kamis ya, salah. Dari Kamis kemarin untuk Masjid Sriwijaya 2 terdakwa yang dari persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi ya. 2 saksi. 2 saksi, 1 virtual dan 1 dihadirkan secara langsung. Waktu itu menerangkan tentang apa, Den? Kemarin itu terkait proposal yang tidak bahwa Masjid Sriwijaya ini dari awal memang tidak ada proposal. Tidak ada proposal. Kemudian ada juga masalah tentang pemberian hibah ya? Ya, terkait pemberian hibah lahan, terkait pemberian dana hibah. Termasuk mengungkap bahwa dana lahan yang dihibahkan itu kan sengketa, Kak, oleh masyarakat. Ya? Oke. Kemudian sambil mengingatkan dana hibah yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya ini ada 130 miliar ya. Dan dicucurkan dalam 2 kali ya. 2 kali, tahun 2015 dan 2017. Untuk sesi untuk yang dana hibah yang pertama tahun turun berapa waktu itu, Dad? Sambil mengingatkan 2015 dia 50 miliar, Kak. 50 miliar, ya, kemudian 2017 80 miliar yang menjadi 130 miliar ya. miliar. Dan sangat disayangkan dalam fakta persidangan ya, itu terungkap bahwa dana hibah ini banyak dipakai tidak sebagaimana mestinya ya. Mungkin Dedi bisa menyebutkan waktu itu, Dad, di antaranya dari fakta persidangan ada yang dipakai untuk apa? Dari fakta persidangan jaksa penuntut umum menunjukkan alat bukti ya untuk sewa heli, harus ada untuk biaya tiket, termasuk menggolep jalan-jalan ke Belanda. Kemudian ada juga untuk penginap hotel ya. Penginap di hotel. Sangat disayangkan ya. Oke, kemudian yang total loss dari keterangan ini, mungkin sambil mengingatkan penonton Lensa SN. Itu salah satu Kejati Sumsel menyatakan banding dan kasasi, Kak ya. Di mana prinsip dari dakwaan Kejati Sumsel dia dari awal menetapkan total loss. Tapi dari putusan Pengadilan Negeri Palembang dan PT kan bukan total loss ya. Sekitar 65 miliar kalau tidak salah ya. Terkait hal tersebut, maka Kejati masih menyatakan banding, Kak. Karena total loss ini Kejati menyatakan total loss karena 130 miliar itu bangunan tidak jadi. Bangunan tidak jadi ya. Dan belum ada manfaatnya bagi masyarakat. Dan untuk mungkin warga Kota Palembang bisa melihat ya di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya ya. Dari dana yang dikucurkan, dana hibah 130 miliar, ternyata yang hanya jadi apa itu? Hanya
yang pancang dan bangunan coran gitu ya. Bangunan pondasi ya, sangat disayangkan ya. Oke, kemudian ada ulas berita berikutnya lagi, Det, tentang apa ini? Tentang dugaan korupsi di BSB ya, Det ya. Iya. Mungkin Dedi bisa menerangkan ini, Det. Untuk dugaan korupsi kredit di Bank Sumsel Bubble ini Jumat kemarin sudah sidang ya. Sidang terbaru ya. Sidang terbaru di mana kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi terkait dakwaan jaksa penuntut umum, Kak. Oke, dan satu terdakwa itu masih belum ditahan ya? Ya, dari keterangan hakim dalam persidangan tersebut, hakim menerima medical record kesehatan terbaru yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Untuk sementara hakim belum menyatakan menahan, masih mempelajari medical record tersebut, Kak. Oke ya, dan kemudian ada komentar dari salah satu dosen ya, yang sering menjadi narasumber kita ya, itu ada Ibu Dr. Sri Sulastri. Mungkin Dedi bisa menerangkan? Pengamat hukum Sumsel, Dr. Sri Sulastri Eshayhum berharap kedua terdakwa ditahan ya. Karena ada statement dia ya, dapat menghilangkan alat bukti ya. Oke ya. Kemudian kita juga meminta komentar dengan Pak Susno ya, terkait dugaan korupsi ini. Apa statement yang teranyar ini, Den? Pak Susno meminta ya perkara ini usut tuntas, sudah tuh karena bisa membuka perkara-perkara lain. Ya. Harusnya juga pihak dari BSB berterima kasih dengan pihak media yang mengekspos. Pihak media yang mengekspos ya. Karena kan dengan ini akan menjadi pembelajaran bagi yang lain untuk mencegah ya. Karena ada statement Pak Susno, dengan dibuat berita bisa jadi yang menunggak menjadi membayar. Dan juga mungkin yang ada yang mungkin mudah-mudahan tidak, yang ada punya niat yang sama jadi urung ya. Ketua Palembang tuh urung ya. Mencegah dia, Kak. Mencegah ya. Dan kemudian kita juga waktu itu Dedi mungkin masih ingat ada jumpa pers khusus dari pihak BSB ya. Benar. Masih ingat Dedi statementnya dari pihak siapa dulu waktu itu? Itu yang dari pihak BSB, Dirut Kepatuan dan didampingi M. Tovan, sekretaris perusahaan nggak ya? Mereka menyatakan mengikuti proses hukum perkara ini. Mengikuti proses hukum. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa kita berusaha memberikan ruang ya kepada semua pihak untuk setiap berita apapun untuk memberikan hak jawab ya. Dan kita biar berimbang sesuai dengan kaidah pers ya, sebagai sesuai dengan undang-undang pers yang kita patuhi ya. Nah, kemudian perkembangan yang lain tentang BSB ada yang bukan yang persidangan hari Jumat kemarin. Persidangan terakhir kan mereka mengajukan eksepsi, Kak. Eksepsi ini kan di mana kedua terdakwa keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum ya. Mereka menilai Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini karena terkait penilaian penasihat hukum perdata karena kan terkait kredit. Ya, jadi minta maaf dulu ini penonton Lensa SN karena syutingnya ini di suasana bulan puasa ya. Ini hari pertama ya. Jadi mungkin kami agak ngantuk sedikit ya. Karena kami penonton Lensa SN walaupun libur ya, kita tetap memproduksi berita ya. Memproduksi berita, dan semalam kita juga menghadirkan berita-berita online ya. Oke ya. Kemudian dan ada berita lain, mungkin kita bergerak ke Pilkada Kota Palembang ya. Nah, ini ada statement, boleh saya bacakan ya. Ada statement tentang elektabilitas calon kepala daerah ya. Ini dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen Arianto ya. Dia mengungkapkan bahwa calon-calon yang mulai muncul untuk Pilkada Kota Palembang 2024 yang memiliki popularitas rendah masih punya banyak waktu untuk meningkatkan popularitas ya. Dan dia berbicara ini karena Pilkada 2024 itu sudah mulai banyak bermunculan nama-nama ya untuk pilkada di Muba, Pilkada Kota Palembang, dan pilkada daerah lainnya ya. Kemudian kita juga ada beberapa nama ya yang mulai muncul, kita letupkan tapi jangan sebut namanya deh ya. Untuk beberapa calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri menjadi calon ya. Mungkin bupati, mungkin kepala daerah, dan untuk beberapa calon yang punya minat untuk kita publikasikan silakan ya hubungi tim redaksi, dan juga mungkin untuk podcast dengan bersama kita ya Den ya. Oke Den, mungkin kita beralih ke berita yang lebih soft ya di halaman 12.
Jadi bisa berceritakan. Jadi berceritakan, saya memperlihatkan ini penikmat lensa SN, berita di halaman 12 ya. Mungkin Dedi cukup membacakan judulnya. Oke, halaman 12, tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pali diproyeksikan meningkat. Oke, dan saya baca berita di halaman Lahat Bercahaya ya. Wakil Bupati Lahat Haryanto itu kayaknya sedang sibuk mempersiapkan untuk peringatan dan perayaan HUT Kabupaten Lahat ya. Kemudian saya boleh baca ini di halaman 3. Ini kita ada garapan khusus bahwa warga sambut gembira program Ratu Dewa. Dan kemudian Dedi bisa baca halaman berapa itu, Det? Halaman 10, Kak. Apa itu, Det? Dongkrak perekonomian dan kegiatan UMKM, Bupati Lahat akan tingkatkan sektor pariwisata. Oke, saya juga akan baca berita di halaman berapa ini? Halaman 6. Muba Maju Berjaya, Musi Banyu Asin dukung program kedaulatan pangan nasional. Ya, dan ini berita-berita yang terbit di koran ya, edisi cetak atau edisi paper Suara Nusantara ya. Dan kemudian untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa selama bulan puasa kita akan terbit seperti biasanya, seperti biasanya dan dengan berita-berita yang tetap update dan tentu beda dengan garapan yang lain ya. Dan ini yang membuat unggul dan dicintai oleh penonton Lensa SN dan pembaca koran SN ya. Mungkin ada berita lain lagi deh di halaman 1 yang yang mau dibahas. Mungkin terkait lahan salai. Mungkin ada salah satu ini, Det, yang ada yang mengingatkan untuk hati-hati mengelola uang masjid. Oh ya. Oke, jadi bisa diceritakan ya. Salah satu terdakwa di persidangan mengaku memberikan keterangan bahwa dia pernah mengingatkan untuk hati-hati mengelola uang Masjid Sriwijaya sejak awal. Dan itu diingatkan dalam persidangan, diungkapkan dalam persidangan, Kak. Saat itu kan terdakwa ini mengungkapkan bahwa salah satu saksi terkait pengelolaan Masjid Sriwijaya. Pengelolaan Sriwijaya ya. Jadi sudah memang ada saling mengingatkan. Mengingatkan dari awal, Kak. Saling mengingatkan dari awal ya. Dan kita juga ada meliput tentang fee ya Masjid Sriwijaya ini ya. Di antaranya ada mungkin sebut angkanya ada yang ingat Dedi waktu di persidangan, ada yang dapat berapa aja? Ada angkanya belum terlalu pasti ya, tapi ada yang miliaran masuk untuk sewa heli. Kemudian ada juga yang dikasih ke pribadi berdasarkan catatan yang ini ya. Ya, dari catatan-catatan yang didapatkan oleh jaksa waktu geledah ya. Penggeledahan. Walaupun akhirnya itu semuanya dibantah ya. Semuanya dibantah. Dan ini tugas berat hakim dan jaksa ya. Oke, Det, masih ada lagi? Kita untuk sore ini tim kreatifnya cuma satu ini bulan puasa ini ya. Hanya ada Ilham ya. Halo Ilham, puasa nggak nih Ilham? Alhamdulillah puasa, Kak. Tapi biasanya kalau ulas berita nggak ada yang mau ditanya ini ya. Iya. Udah berapa menit ini durasi kita? 13 menit. 13 menit ya, tapi kayaknya cukup, Det ya. Cukup. Ya, jadi penonton Lensa SN itu ulas berita kita hari ini dan kami redaksi koran SN, Lensa SN dan Suara Nusantara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ya, dan kami juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya selama kita berbincang ya. Dan biasanya kita dalam penghujung ulas berita itu ada quotes ya, dan quote hari ini saya bacakan dari tulisan saya sendiri ya. Lebih baik mengalah ketimbang menjelaskan kepada orang yang tidak mengerti. Oke, penikmat Lensa SN, demikian dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.